Tugas rangkum bab 1 sampai bab 3. Bab 1 Sains dapat didefinisikan sebagai fakta yang diperoleh berdasarkan penelitian secara cermat dan sistematis. Orang yang ahli dalam ilmu pengetahuan disebut saintis. Sains memiliki beberapa ciri, antara lain objeknya berupa benda-benda konkret, dinamis, atau dapat berkembang menggunakan langkah-langkah sistematis, bersifat objektif dan sesuai logika atau masuk akal. Sains dapat dikategorikan menjadi fisika, biologi, dan kimia. Pengamatan dapat dibedakan menjadi pengamatan kualitatif menggunakan indera saja dan kuantitatif menggunakan alat ukur. Metode ilmiah merupakan metode untuk memecahkan masalah yang dihadapi melalui tahapan-tahapan tertentu. Tahap-tahap metode ilmiah adalah merumuskan masalah, mengumpulkan keterangan atau data, menyusun dugaan atau hipotesis, melakukan eksperimen untuk menguji dugaan, menarik kesimpulan, dan menguji kesimpulan ulang dengan percobaan ulang. Ada 4 macam variabel yang ada dalam suatu eksperimen, yaitu variabel kontrol, variabel bebas, variabel respon, dan variabel pengganggu. Informasi-informasi yang didapat dari sebuah eksperimen disebut data. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, maupun diagram lingkaran. Sikap ilmiah merupakan sifat untuk bertindak sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. 5 sikap antara lain rasa ingin tahu, objektif, jujur, terbuka, tekun, serta berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan berargumentasi. Mikroskop ada 2 macam, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop memiliki 2 bagian, yaitu optik dan mekanik. Untuk melakukan pekerjaan di laboratorium perlu mengetahui prosedur keamanan kerja. Beberapa di antaranya adalah mengenakan pelindung, jas laboratorium, dan alas kaki, menggunakan alat yang tepat untuk mengambil bahan, serta tidak sembarangan mencium dan memegang zat. Bab 2. Pengukuran adalah suatu proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis, yang digunakan sebagai standar atau ukuran baku. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dengan angka dan satuan. Besaran dibagi menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan terlebih dahulu dan tidak dijabarkan atau diturunkan dari besaran lain. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya dengan satuan-satuan besaran pokok. Satuan adalah simbol yang telah disepakati bersama untuk menyatakan nilai sebuah besaran. Sistem internasional atau SI adalah sistem satuan yang digunakan secara internasional berdasarkan sistem metrik. Metrik berdasarkan 3 besaran pokok, yaitu panjang, massa, dan waktu. Alat ukur untuk besaran panjang dengan tingkat penelitian semakin tinggi, misalnya
misalnya mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Besaran massa diukur menggunakan neraca sama lengan, neraca tuas, neraca satu lengan, neraca analitis. Waktu dapat diukur dengan alat ukur seperti jam dan stopwatch. Beberapa besaran turunan seperti luas dan volume dapat diukur dengan alat ukurnya masing-masing, seperti mistar dan gelas ukur. Bab 3. Ciri-ciri makhluk hidup adalah bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, memerlukan makanan, peka terhadap rangsangan, serta mengeluarkan zat sisa. Klasifikasi makhluk hidup merupakan suatu kegiatan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan tertentu berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri agar mempermudah dalam mengenal, mempelajari, mengetahui hubungan antar makhluk hidup. Sistem klasifikasi mengalami perkembangan, mulai dari sistem klasifikasi 2 kingdom, sistem klasifikasi 3 kingdom, sistem klasifikasi 4 kingdom, sistem klasifikasi 5 kingdom, hingga akhirnya sistem klasifikasi 6 kingdom. Urutan takson dari yang tertinggi hingga terendah adalah kingdom, divisio atau filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Kunci determinasi merupakan kunci untuk mengelompokkan makhluk hidup ke dalam kelompok tertentu. Di dalam kunci tersebut terdapat sejumlah keterangan mengenai ciri-ciri bagian tubuh makhluk hidup. Nama yang bersifat seragam dan berlaku universal, sehingga makhluk hidup tersebut dapat dikenali di seluruh dunia, disebut dengan nama ilmiah. Kingdom Monera terdiri atas organisme yang belum mempunyai membran inti. Kingdom Monera terdiri atas bakteri dan ganggang hijau biru. Kingdom Prostita terbagi menjadi Prostita mirip hewan, mirip tumbuhan, dan mirip jamur. Kingdom Fungi berupa makhluk heterotrof yang mendapatkan makanannya dengan cara absorpsi, dan dinding selnya tersusun dari katin. Kingdom Fungi terbagi menjadi Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Kingdom Plantae memiliki ciri khusus dapat menghasilkan makanan sendiri. Kingdom Plantae terbagi menjadi Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Kingdom Animalia anggotanya merupakan makhluk hidup heterotrof. Kingdom Animalia terbagi menjadi Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nehathelminthes, Annelida,
arthropoda, molluska, echinodermata, dan chordata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.